Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Irfa Ifatur Rahman, SPD MPD. Yang tak lupa juga yang terhormat teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul wacana. Perkenalkan kelompok kami, yang pertama Adhika Fitra Sugianto, NIM 155, yang kedua Nova Karisma, NIM 165, yang ketiga Alvinatus Saadah, NIM 176, yang keempat Anissa Hernanda Putri, NIM 18, yang kelima Alvina Kalfasha, NIM 200. Selanjutnya akan disampaikan oleh Adhika. Terima kasih. Pengertian wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap yang dinyatakan secara lisan seperti pidato, ceramah, khotbah, dan dialog atau secara tertulis seperti cerita pendek, novel, buku, surat, dan dokumen tertulis yang berdasarkan bentuknya atau bentuk lainnya. Bersifat kohesi atau saling terkait dan berdasarkan maknanya atau struktur batinnya bersifat koheren atau terpadu yang memiliki fungsi untuk mengungkapkan satu topik. Next. Pengertian wacana berdasarkan pakar bahasa. 1. Menurut Hari Murti Krida Laksana, wacana adalah karangan yang utuh seperti novel, buku, dan seri ensiklopedia, paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat bentuk yang lengkap. Kedua, menurut Yusuf Syarif Bardudu, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan provinsi yang satu dengan lainnya, membentuk satu kesatuan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu, dan kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi di atas kalimat atau klausa dengan kohesi dan koherensi tinggi yang bersinambungan yang mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. Ketiga, menurut Alex Tobul, menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tidak tutur yang mengungkap suatu hal atau subjek yang disajikan secara teratur, sistematis dalam satu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh segmental dan supersegmental. Next. Persyaratan wacana. A. Topik. Topik adalah pokok pembicaraan atau dalam bentuk lisan atau pokok karangan dalam bentuk tulisan. Topik dalam wacana mengacu pada hal yang dibicarakan dalam wacana. Topik juga dapat dinyatakan sebagai proposisi yang berwujud frasa atau kalimat yang menjadi inti pembicaraan dalam wacana. Oleh karena itu, topik dapat pula ditanyakan dengan apa yang dikemukakan. B. Tuturan pengungkap topik. Wujud konkret tuturan itu adalah kalimat atau uraian kalimat yang berbentuk teks. Teks dimaksudkan di dalam wacana tidak selalu berupa tuturan tulis, tetapi juga berupa tuturan lisan. Oleh sebab itu, dalam kajian wacana dikenal teks tulis dan teks lisan. Tuturan atau ujaran pengungkap suatu topik tidak selalu dinyatakan dalam sejumlah kalimat. Jadi, bisa juga diungkapkan dengan sebuah kalimat. Kalimat yang digunakan juga tidak harus kalimat lengkap, tetapi bisa juga kalimat tidak lengkap. C. Kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keruntutan kalimat-kalimat dan merupakan hubungan struktural antar kalimat dalam wacana. Sedangkan koherensi merupakan hubungan semantik antar kalimat atau antar bagian wacana, yakni hubungan yang serasi antara proposisi satu dan yang lain, atau antara makna satu dengan makna yang lain. Di dalam kohesi terdapat penanda yang menghubungkan apa yang dinyatakan dengan apa yang dinyatakan sebelumnya dalam wacana yang bersangkutan, yaitu referensi. Adalah hubungan antara referen
dan lambang bentuk bahasa yang dipakai untuk mewakilinya. Elips adalah peniadaan kata atau satuan lain yang berwujud asalnya dapat diramalkan dari konteks bahasa atau konteks luar bahasa. Konjungsi, yaitu partikel yang digunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Leksikal adalah berkaitan dengan kata, leksikon, dan leksem, bukan dengan gramatikal. Berikut contoh untuk pemahaman wacana yang koherensi. Semua dosen harus mengikuti rapat penerimaan mahasiswa baru. Kuliah ditiadakan menjadi semua dosen harus mengikuti rapat penerimaan mahasiswa baru. Oleh karena itu, kuliah ditiadakan. Yang mengandung penanda kohesi, berdasarkan contoh tersebut dapat ditarik simpulan ada wacana yang kohesif dan koheren, dan ada wacana yang koheren tapi tidak kohesif. Next. Jenis-jenis wacana. 1. Wacana berdasarkan bahasa yang digunakan. Wacana bahasa Indonesia. Wacana bahasa Indonesia adalah wacana yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarananya. Wacana bahasa Jawa. Wacana bahasa Jawa adalah wacana yang diungkapkan dengan menggunakan sarana bahasa Jawa. Wacana bahasa Inggris. Wacana bahasa Inggris adalah wacana yang diungkapkan dengan menggunakan sarana bahasa Inggris dan seterusnya. 2. Wacana berdasarkan media yang digunakan. Wacana menurut media yang digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan wacana. Wacana dapat dibagi menjadi 2. A. Wacana tulis. Wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. B. Wacana lisan. Wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan. Jenis wacana berdasarkan media jika dihubungkan dengan jenis wacana berdasarkan bahasa yang digunakan, maka diperoleh jenis wacana bahasa Indonesia tulis seragam baku. Misalnya, wacana surat menyurat resmi, wacana bahasa Indonesia seperti pidato kenegaraan, dan wacana bahasa Indonesia lisan ragam tak baku seperti obrolan santai, wacana ketoprak humor. 3. Wacana berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya. Berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya, wacana dapat dibedakan menjadi 3. Wacana monolog. Wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain. Wacana monolog terjadi seperti pada orasi ilmiah, khotbah, dan penyampaian visi dan misi. Wacana dialog. Percakapan yang dilakukan oleh dua orang secara langsung. Wacana dialog bersifat dua arah dan masing-masing partisipan secara aktif ikut berperan di dalam komunikasi, sehingga disebut komunikasi atau interactive communication. Wacana dialog terjadi seperti pada interaktif peristiwa, diskusi, musyawarah, pembicaraan telepon, tanya jawab, dan teks drama. Di sini saya akan memberikan contoh dari wacana dialog. Contohnya ada percakapan antara Jenny dan Lisa tentang sampo sunscreen ginseng. Jenny, betul kan? Lisa, iya. Jenny, aku paling sebel deh kalau cowokku naksir cewek yang lain. Lisa, cowokku dulu juga gitu. Dia itu suka melirik cewek yang rambutnya panjang. Padahal dulu aku takut manjangin rambut, takut patah-patah dan rontok. Sunscreen ginseng membuat rambut semakin kuat, tumbuh sepanjang yang kamu suka. Jenny, sekarang rambut kamu sudah panjang? Lisa, iya. Jenny, berarti cowok kamu sudah tidak lirik-lirik lagi dong? Lisa, cowokku sih enggak, cowok-cowok lain yang pada lirik aku. Wacana tersebut merupakan wacana dialog antara dua orang gadis. Mereka sedang berdialog mengenai rambut. Setelah menggunakan sunscreen ginseng, rambut menjadi kuat dan tidak rontok. Wacana polilog.
Wacana polilog adalah pembicaraan atau percakapan yang melibatkan partisipan pembicara lebih dari 2 orang penutur. Wacana polilog terjadi seperti pada peristiwa musyawarah, diskusi, atau debat dan teks drama. Yang keempat, wacana berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, wacana diklasifikasikan menjadi 3, yaitu wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. Wacana puisi adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa, atau di dalam bahasa Jawa disebut dengan ganjaran. Wacana berbentuk prosa dapat berupa wacana tulis dan lisan. Contoh dari wacana prosa tulis misalnya cerita pendek atau cerpen, cerita bersambung atau cerbung, artikel, novel, dan undang-undang. Sedangkan contoh wacana prosa lisan misalnya pidato, khotbah, dan kuliah. Yang kedua, wacana puisi. Wacana puisi adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi, atau di dalam bahasa Jawa disebut dengan geguritan. Wacana berbentuk puisi juga dapat berupa wacana tulis dan lisan. Puisi dan syair adalah contoh jenis wacana puisi tulis. Sedangkan puisi lisan atau puisi yang dideklamasikan dan lagu-lagu merupakan contoh jenis wacana puisi lisan. Yang ketiga, wacana drama adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog, baik berupa wacana tulis maupun wacana lisan. Bentuk wacana drama tulis terdapat pada naskah-naskah atau teks-teks drama atau naskah sandiwara, sedangkan bentuk wacana drama lisan dapat pada pemakaian bahasa dalam peristiwa pementasan drama, yakni percakapan antara tokoh dalam drama. Yang kelima, wacana berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya. Wacana berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya diklasifikasikan menjadi 5. 1. Wacana narasi. Wacana narasi adalah wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan pelaku atau tokoh. Dalam wacana narasi, seluruh bagian diikat secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu. Untuk membuat atau menyusun wacana narasi harus selektif dalam memilih peristiwa. Peristiwa yang dipilih yaitu peristiwa yang 1. Dapat menggerakkan suatu tindakan, dapat memberikan simpulan dari suatu tindakan, dapat memberikan pandangan, dan dapat membantu menciptakan efek atau kehendak, misalnya efek humor, ironis, atau ketegangan. B. Wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek secara mendetail dari berbagai segi, sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Wacana deskripsi berorientasi pada objek dan tidak terikat waktu. Wacana deskripsi dinyatakan juga sebagai wacana yang bertujuan melukiskan, menggambarkan, atau memberikan menurut apa adanya. Penulis dalam menulis wacana deskripsi harus mampu mengajak pembaca mengalami seperti apa yang dialami dirinya. Wacana deskripsi berorientasi pada objek dan tidak terikat oleh waktu. Wacana deskripsi yang baik harus memenuhi 3 hal, yaitu kesungguhan berbahasa penulis yang memiliki kekayaan nuansa dan bentuk. Yang kedua, kecermatan pengamatan dan keluasaan pengetahuan penulis mengenai sifat, isi, dan wujud objek yang dideskripsikan, dan kemampuan menulis dan memilih detail khusus yang dapat menunjang ketepatan dan keterhidupan deskripsi. Yang ketiga, wacana eksposisi. Wacana eksposisi yang menjelaskan atau memaparkan suatu pokok permasalahan secara global. Bertujuan wacana eksposisi ini untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, dan menerangkan suatu dalam wacana eksposisi masalah yang dikomunikasikan terutama ialah informasi. Sesuatu yang dikomunikasikan itu berupa data faktual, suatu analisis atau penafsiran yang objektif terhadap seperangkat fakta, dan mungkin berupa fakta yang mengenai seorang yang berpegang teguh dalam suatu pendirian yang khusus, asalkan tujuan utamanya ialah memberikan informasi. Yang keempat adalah wacana argumentasi.
Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai berikut dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Wacana argumentasi berbeda dengan wacana persuasi. Wacana argumentasi menekankan pada logika, sedangkan wacana persuasi menekankan emosi. Oleh sebab itu, pada setiap wacana argumentasi selalu ada alasan atau bantahan yang memperkuat ataupun menolak sesuatu. Yang kelima, wacana persuasi. Wacana persuasi. Wacana persuasi yaitu wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan atau harapan. Wacana persuasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Wacana persuasi berorientasi pada waktu sekarang dan yang akan datang. Wacana persuasi berisi paparan yang berdaya bujuk ataupun yang berdaya imbuhan. Persuasi bertolak dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. Oleh karena itu, wacana persuasi selalu bertujuan mengubah pikiran orang lain agar menerima dan melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan. Wacana persuasi bisa dipakai dalam dunia politik, pendidikan, advertensi, dan dunia propaganda. Untuk mengembangkan penulisan wacana persuasi agar efektif, ada alat-alat persuasi yang bisa dimanfaatkan, yakni satu, bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki keluasan dalam menjalankan fungsinya. Maksudnya, bahasa dapat dipakai oleh pemakainya untuk kepentingan apa saja selama dalam batas-batas fungsinya sebagai alat komunikasi. Dalam hal ini, pemakaian bahasa dikaitkan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, detail. Uraian terhadap ide pokok sampai ke bagian yang kecil-kecil. Detail yang baik ialah detail yang esensial dalam mendukung tujuan persuasi. Yang ketiga yaitu organisasi. Maksudnya detail-detail itu bagaimanapun pengaturannya diupayakan mampu harus mengarahkan keyakinan dan pandangan pembaca kewenangan. Kewenangan dalam konteks wacana persuasi merupakan penerimaan dan kesadaran pembaca terhadap penulis atau pengarang. Seorang penulis diyakini oleh pembacanya sebagai orang yang berwenang apabila dia mempunyai dasar hukum menduduki jabatan tertentu, berkecimpung dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan tertentu, dan mampu menunjukkan pola pikir yang bermutu.